sekalian? Berapa minggu kita nggak ketemu ya. Saya ada kesibukan yang lain. Sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu. Oke. Ini kita sudah masuk minggu ke-10 ya ternyata. Jadi minggu depan itu mulai UTS. Nah, materi hari ini adalah materi terakhir yang diberikan sebelum UTS. Nah, kalau ditanyakan bahan untuk UTS ya dari bab 1 sampai bab 6 yang diberikan hari ini. Ya. Maksudnya semua sudah punya ini ya, sudah punya bahannya kan ya dari ikhlas. Semua sudah mendapatkan bahannya, sudah mengunduh. Atau ada yang belum dapat bahannya? Saya sudah Bu. Mestinya sudah semua ya. Bab terakhir kita ini namanya persamaan kimia atau biasa dikenal dengan persamaan reaksi, yakni yang harus diperhatikan dalam menyamakan koefisien reaksi. Okay. Jadi misalnya ada reaksi yang kita sebut dengan kalau di sisi kiri itu kita biasa sebut dengan reaktan. Reaktan itu yang bereaksi ya. Dan di sebelah kanan atau setelah panah itu kita sebut sebagai produk. Nah, kalau kita mengenal misalnya produk itu kita beri nama A plus B ya. Ini kalau di sini adalah huruf kapital A plus B itu menjadi C plus D. Nah, maka huruf A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini disebut sebagai koefisien reaksi. Nah, A besar dan B besar ini disebut sebagai pereaksi atau reaktan, dan C besar plus D besar ini sebagai produk. Tempat saya geluduknya gede banget, mudah-mudahan nggak ini ya. Oh, bentar, saya belum absen ya. Ini 1 IA 19 ya? 17. Iya, 17 Bu, ya. Aditya Radana Sembiring ada? Aditya? Nggak ada ya. Airlangga Dewa Pamungkas? Ada? Airlangga? Belum hadir kayaknya Bu. Ahdan Mubarak? Tidak ada kabar Bu sampai sekarang. Alif Alhillah? Hadir Bu. Ada ya. Anugrah Bakti Prasisto? Hadir Bu. Oke. Kemudian Arya Wahyu Wijaya? Hadir Bu. Oke. Ayu Andira? Hadir Bu. Bintang Mahaputra Ramadan? Hadir Bu. David Matthew Siregar? David Matthew? Dimas Ginanjar?
Tadi Dimas bilang ke saya lagi ada tamu, Bu. Bintang nggak ada tadi ya? Maaf Bu, interupsi. Iya, Erlangga katanya belum di ACC Bu. Air Langga. Iya. Bentar saya. Nggak ada nih di waiting room. Coba minta login lagi. Oke, sebentar. David Matthew belum ada ya? Dimas belum. Bintang Mahaputra ada ya? Fadli Ardiansyah ada ya? Hadir, Bu, hadir. Yang pertama datang. Farah Nawal Azalia. Farah Nawal Adalia ada? Farhan Rasya. Ibu maaf Bu, Farah sinyalnya kurang bagus Bu. Tapi dia ada di ini. Ada Bu. Suara nggak kedengeran atau gimana? Iya Bu, suaranya nggak kedengeran tapi ada Bu. Terima kasih Bu. Ya, Farhan Rasyad ada? Hadir Bu. Ferdian Syah Nugraha. Hadir Bu. Kemudian Sahiyat Ibnu Syahid. Hadir Bu. Oke. Hauzan Arik Baka. Hadir Bu. Hauzan Sahiyat udah ada ya. Inosensius Himawan. Hadir Bu. Juan Montoya. Hadir Bu. Keisha Karisa. Hadir Bu. Leuser Sena Nurrahman. Leuser belum ada ya. Ada Maula Afif. Hadir Bu. Muhammad Irgi Catur Dewantoro. Hadir Bu. Muhammad Isya Kemal. Hadir Bu. Oke, Muhammad Amar Manfaluti. Hadir Bu. Amar, oke. Muhammad Fadel. Hadir Bu. Oke, Muhammad Haikal Asyam. Hadir Bu. Oke. Muhammad Najwan Abiyu. Oke. Muhammad Ridho. Hadir Bu. Kemudian Muhammad Wahid Al-Farabi. Hadir Bu. Terus Ninyoman Ayu Nirmala Lukita. Hadir Bu. Nurhada Joantama Putra. Hadir Bu. Rahul Jaiksim Giani. Hadir Bu. Rashid Ridho Ibnu Muhsin. Hadir Bu. Rida Dwi Juliharti. Nggak ada, Rida? Belum ada ya?
Rifki Darmawan. Hadir. Oke. Terus dari itu, Rizky Putra Perdana. Hadir Bu. Oke. Subhan Syaputra. Ada Bu. Fieri Giovanov Darmawan. Hadir Bu. Pilianandra Tripita Klaura. Hadir Bu. Renato Milia. Hadir Bu. Oke. Baik. Oh, Erlangga juga masuk. Erlangga baru masuk ya. Ya. Sekarang kita balik ke materi. Ada yang belum di absen lagi? Maaf Bu, Dimas hadir Bu. Tadi habis dari kamar mandi. Dimas siapa? Dimas Dimas Ginanjar. Ginanjar. Bu, saya Bu Erlangga Dewa Pamungkas Bu. Erlangga udah. Oh ya, makasih ya Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan tadi. Nah, kalau saya ulangi, kalau yang dilemakan dengan huruf kapital A, huruf kapital B ini sebagai reaktan, kemudian C plus D ini sebagai produk. Nah, yang dilemakan dengan huruf kecil A, B, C dan D ini sebagai koefisien reaksi. Atau biasa juga dikenal dengan ya bisa digunakan sebagai mol, perbandingan mol untuk menghitung bisa produk, juga bisa reaktan. Dalam suatu reaksi kimia itu biasanya terjadi perubahan fisis, ini yang paling gampang ya. Terjadi perubahan warna, terjadi perubahan terbentuk endapan misalnya, atau muncul gas. Itu perubahan fisik yang paling gampang diamati. Nah, kalau misalnya apakah perubahan kimia tidak bisa terjadi? Bisa saja. Tapi biasanya kalau perubahan fisik kimia itu yang mungkin misalnya terbentuk perubahan pH ya, pH reaksi. Oke. Nah, dalam menyamakan koefisien reaksi itu memang agak tricky. Artinya kita harus bisa menjaga jumlah atom di sisi reaksi itu sama dengan jumlah reaksi jumlah senyawa di kanan. Yang sering kita lihat itu misalnya
C2H6 atau CH4 ya, yang ditambahkan dengan oksigen. Ini biasa dikenal dengan reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Kita lihat ini etana itu dilambangkan dengan C2H6, ada 2C dan 6H, kemudian ditambah dengan O2, berubah menjadi CO2 dan H2O. Nah, kalau kita lihat ini di sisi kiri atau di sisi reaktan, ada berapa total karbon yang muncul dalam persamaan reaksi. Ada berapa C-nya? Dua, Bu. Ada 2. Tuh. Kalau C-nya ada 2, hidrogennya ada berapa di bagian reaktan? 6. 6. Oke. Karena kita lihat di sisi produk karbonnya ada berapa? 1, Bu. 1. Hidrogennya ada berapa di sisi karbon? 2 Bu. 2. Beda ya di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita lihat oksigen, di sisi kiri ada berapa? 2. 2. Di sisi kanan ada 3. 3. Nah, oke. Karena baik karbon, hidrogen, oksigen tidak sama, maka harus ada yang kita samakan terlebih dahulu. Salah satu dipilih di antara karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya yang yang terakhir kali disamakan itu biasanya yang unsurnya tunggal atau dia tidak berikatan dengan unsur lain. Dalam hal ini oksigen itu bisa terakhir kali yang disamakan karena dia hanya mengikat sesama oksigen dalam bentuk tunggal. Nah, kita bisa mulai dengan menyamakan karbon. Di kiri ada 2 karbon, di kanan tadi hanya ada 1 karbon ya. Maka kita kalikan kita tuliskan koefisien angka 2 di depan CO2. Jadi karbonnya diharapkan sudah sama jumlahnya. Ya, di kiri karbonnya 2, di kanan karbonnya juga ada 2. Iya enggak? Itu enggak? Halo, itu enggak? Iya. Ya. Nah, terus setelah karbonnya sudah sama, kita samakan hidrogennya. Di kiri hidrogen itu ada 6, sementara di kanan itu hanya ada 2. Maka kita koefisien 3 atau koefisien reaksi 3 itu kita taruh di depan H2. Jadi ada 6 ya, ada 6 hidrogen. Nah, apakah sudah sama? Karbon dan hidrogennya sudah sama, tinggal oksigennya. Nah, kita jumlahkan sekarang. Di kiri itu karbonnya 2, di kanan karbonnya 2, di kiri hidrogennya 6, di kanan hidrogennya 6. Nah, oksigen. Oksigen di kiri itu masih tetap 2, di kanan itu menjadi 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1. Jadi ada 7. Ada 7 oksigen ya. Nah, karena ada 7 oksigen di kanan, sementara di kiri hanya 2, berarti kita bisa menuliskan 7/2 di depan angka O2. Ya, karena 7/2 dikali 2 sama dengan 7, ya. Tuh. Tapi masalahnya kemudian 7/2 ini tidak bilangan bulat dan sederhana yang bisa dijadikan koefisien reaksi. Supaya dia bisa menjadi bilangan bulat dan sederhana, maka seluruh reaksi ini kita kalikan dengan 2. Jadi 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Itu aslinya dari mana? 2 dikalikan 1, 2. 7/2 dikali 2, 7. 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6. Begitu.
Kira-kira sampai sini bisa mengikuti? Gimana? Bisa mengikuti sampai sini penjelasannya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, masih sederhana ya. Bisa, Bu. Ya. Oke. Kita lanjutkan dengan macam reaksi. Ada 5 macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi kombinasi, reaksi penguraian, reaksi pertukaran berganda, dan reaksi netralisasi. Oke. Nah, ini reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi itu adalah 2 zat atau lebih yang bereaksi membentuk suatu hasil reaksi. Contohnya Contohnya itu logam ditambah dengan logam. Misalnya aluminium ditambah dengan oksigen, maka dia akan menjadi Al2O3. Atau misalnya dia bukan logam ditambah dengan oksigen, jadi karbon tambah O2 itu dia akan menjadi karbon monoksida. Kemudian baik jumlah oksigennya banyak atau sedikit, maka dia akan menjadi karbon monoksida. Kemudian kalau oksida logam ditambah air, maka dia akan menjadi hidroksida logam atau menjadi basa. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti ya? Atau juga oksida bukan logam ditambah oksida logam, maka dia akan menjadi garam. Nah, kemudian yang kedua itu namanya reaksi penguraian. Reaksi penguraian ini biasanya membentuk 2 atau lebih zat baru yang hasilnya bisa unsur atau senyawa. Nah, ini umumnya diperlukan pemanasan ya. Kenapa? Karena penguraian ini biasanya terkait dengan unsur-unsur yang terikat karena ada hidrat atau ada oksigen di dalam struktur molekul secara keseluruhan. Misalnya apa nih? Kalau ada hidrat itu berarti ada air ya, yang kristal air yang menempel pada molekul. Kemudian ada yang klorat, ini dia bisa melepaskan oksigen. Kemudian ada karbonat yang melepaskan karbon dioksida. Bikarbonat itu juga melepaskan karbon dioksida. Dan terakhir itu ada air yang melepaskan hidrogen dan oksigen. Sampai reaksi penguraian, ada yang mau ditanyakan? Atau masih bisa mengikutinya dengan baik? Masih cukup jelas ya?
Sulit untuk diikuti kan? Nah, yang reaksi ketiga itu reaksi pertukaran. Ini biasa dikenal dengan dari deret volta. Deret volta ini deret yang disusun berdasarkan enol sel. Jadi semakin ke arah kanan itu dia semakin berkurang keaktifannya, atau enol selnya itu semakin dianggap tidak aktif. Jadi Li itu termasuk yang paling aktif. Dia hampir bisa mensubstitusi unsur-unsur yang ada di sebelah kanannya. Nah, kalau deretnya itu sendiri yakni Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb, dan hidrogen. Ini sebagai pembatas, kemudian ada aurum atau emas. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferum, kadmium, nikel, stano, kemudian timbal. Nah, logam yang di sebelah kiri hidrogen itu dapat bereaksi dengan asam encer, kemudian dia menghasilkan gas H2. Misalnya Cu tambah FeSO4 itu tidak bisa bereaksi. Kenapa? Karena Cu tidak ada di sebelah kirinya hidrogen. Ya, jadi Cu itu tidak bisa menggantikan FeSO4. Tapi kalau Fe tambah CuSO4 itu bisa. Kenapa? Karena Fe itu ada di sebelah kiri hidrogen. Jadi dia bisa mensubstitusi menjadi Cu ditambah FeSO4. Di sini ada pertanyaan? Ada yang tadi ya. Nah, reaksi pertukaran yang kedua itu pada golongan 7A atau kelompok halogen. Sama seperti Fe dan Cu tadi, kalau Cl, ini Cl2 mestinya ya, bukan Cl aja ini. Bisa Cl2. Kalau Cl2 tambah 2NaBr, itu bisa menggantikan nggak? Bisa. Karena Cl itu lebih aktif dibandingkan dengan Br. Tapi kalau I menggantikan Br, itu tidak bisa. Kenapa? Karena I itu lebih tidak aktif dibandingkan dengan Br. Jadi semakin ke bawah, itu dia semakin menurun keaktifannya. Kalau pertanyaannya F menggantikan Cl bisa atau tidak? Bisa tidak kalau F menggantikan Cl? Bisa ya, Bu ya? Bisa nggak? Ini sih bisa, Bu. Bisa nggak kalau F menggantikan Cl? Bisa atau tidak? Bisa ya? Bisa. Bisa. Kalau Cl menggantikan F? Apakah Cl bisa menggantikan F? Sama aja bukan? Apa beda? Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau F bisa tidak bisa. menggantikan Cl, iya.
karena semakin ke bawah tadi keaktifan itu semakin menurun ya. Tapi Berarti kalau dari atas ke bawah boleh, bawah ke atas Iya. jangan dulu. Betul. Seperti misalnya CL menggantikan BR bisa ya. Tapi kalau I menggantikan BR kan tidak bisa. Ya. CL menggantikan BR. Oke, bisa. Kenapa? Karena CL lebih aktif dibandingkan dengan BR. Tapi kalau I2 menggantikan BR bisa nggak? Tidak bisa. Karena I2 itu justru kurang reaktif dibandingkan dengan BR. Ya, oke. Oke, Bu. Nah, kemudian reaksi pertukaran rangkap ini seperti reaksi penggaraman. Jadi, misalnya AgNO3 ditambah NaCl, maka Ag ini akan mengikat ion Cl- dari NaCl. Kemudian Na dari NaCl itu akan mengikat mengikat NO3-. Maka akan terbentuk AgCl ditambah dengan NaNO3. Nah, AgCl ini menandakan terjadi perubahan fisika karena AgCl ini merupakan endapan, dia tidak larut. Nah, yang terakhir itu reaksi neutralisasi. Ya, ini mirip seperti reaksi penggaraman. Jadi kalau asam tambah basa, maka dia akan menjadi garam plus air. Kalau oksida logam ditambah asam, sama, dia akan menjadi garam plus air. Kalau oksida bukan logam ditambah basa, dia juga akan menjadi garam plus air. Oksida asam tambah oksida basa, dia juga tetap menjadi garam. Dan yang terakhir itu kalau amonia bercampur dengan asam, maka dia akan menjadi garam air. Ya, demikian. Ini akhir dari pembahasan kita untuk bab 6. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti untuk reaksi netralitas ini jadi Gimana? Kurang jelas suaranya? untuk reaksi netralisasi yang ini beda sama hidrolisis. Bu. Beda dengan? Hidrolisis garam. Oh, hidrolisis itu kan syaratnya harus ada apa? Syarat hidrolisis. Asam basa ya, Bu. Kalau hidrolisis itu kan syaratnya harus ada Asam dan basa, Bu. Asam kuat basa kuat. Asam lemah basa lemah. Oh, maksudnya buffer ya? Kayaknya iya sih, Bu. Kalau asam basa kuat plus asam lemah itu bisa juga terjadi hidrolisis, tapi hidrolisis sebagian. Kalau asam kuat plus basa lemah sama, itu juga hidrolisis sebagian. Tapi kalau dia asam lemah dan basa lemah, maka dia hidrolisisnya total. Jadi syaratnya ya harus ada asam atau basa yang lemah untuk bisa disebut sebagai hidrolisis. Kalau di contoh ini, apakah ada asam basa yang lemah?
nggak semua ya. Bahkan NH3 itu bukan sebagai amonium, bukan sebagai NH4OH, tapi dia sebagai amonia. Tapi apakah bisa terhidrolisis? Ya bisa saja. Bedanya apa? Kalau hidrolisis itu kan biasanya ada konstanta hidrolisis ya. Kalau hidrolisis sebagian, hidrolisis total itu dipengaruhi oleh konstanta. Nah, kalau reaksi netralisasi, kalau ini kan sebetulnya karena reaksi pembentukan garam ya. Apakah dalam hidrolisis terbentuk garam? Ya bisa terbentuk garam juga. Begitu. Kira-kira menjawab pertanyaan yang diajukan nggak? Terjawab, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita sebelum UTS. Berarti nanti untuk kelas 1 IA 17 untuk UTS-nya memilih di tanggal berapa? Kalau kelas IA 12 dan IA 19 itu sepertinya tanggal 6, tapi jamnya belum diputuskan. Mungkin di minggu-minggu pertama. Gimana? Iya, tanggal 6 itu hari pertama Ya. UTS. Untuk Oke, bisa ya. Boleh kalau tanggal kan boleh, tapi kita nyesuaiin sama jam yang dari kelas lain, Bu. Gitu. Soalnya kan kita jam terakhir. Takutnya ketika kita ngambil jam pagi, takutnya ada jam sama kelas lain. Oke, baik. Baiklah, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya di kelas 1 17. Semoga semua sehat, bisa mengikuti ujian dengan baik ya, dengan hasil yang baik juga, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal hingga tidak perlu nanti remedial. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat sore. Sama.